kita lanjutkan materi kita yang berkaitan dengan ini, yaitu apa? Tadi mengusap khuf, mengusap sepatu. Tadi kita sampaikan bahwa sepatunya apa? Yang semata kaki. Adapun sepatu-sepatu sekarang sepatunya di bawah mata kaki, maka tidak bisa dipakai seperti itu, ya. Ada sebagian sepatu yang di atas mata kaki, maka boleh, ya, dipakai untuk melakukan sunnah ini. Gimana caranya? Ya mungkin bisa kita pakai sepatu tersebut di mana sepatu yang baru, ya kan, atau misalkan sepatu yang habis dicuci kita pakai sehari-hari, ya kan. Kalau misalkan dalam rumah, ya, kita pakai dalam rumah, ya, seperti itu, ya. Ya, atau untuk apa? Untuk sholat dengan memakai sepatu tersebut. Ya, karena ini diantara sunnahnya yaitu apa? Memakai sendal atau memakai sepatu ketika sholat. Adapun zaman sekarang, ya, karena mesinnya rata-rata dari keramik, maka ya jangan dipaksakan sunnah tersebut. Paham ya sini, ya? Maka kita bisa memakai sendal ataupun sepatu ketika sholat, yaitu ketika kita di rumah atau ketika dalam keadaan sendal atau sepatunya dalam keadaan bersih. Nah, adapun ini mengusap sepatu tadi ada syaratnya. Syurutuhu, ya, di sini ada syaratnya. Yushtaratu li jawazil mashi ayyal bisa al-khuffaini 'ala al-wudu. Nah, disyaratkan untuk bolehnya mengusap sepatu, ya, yaitu apa? Ayyal bisa al-khuffaini 'ala al-wudu. Hendaknya seseorang ketika dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan berwudu. Jadi apa maksudnya? Dia berwudu dahulu sampai sampai ke kaki, kakinya dibasuh. Paham sih? Paham ya, ya? Nah, setelah dia memiliki wudu, lalu setelah itu apa? Dia pakai sepatu. Ya. Setelah dia memiliki wudu, maka dia pakai sepatu. Lalu apa selanjutnya? Kalau dia pakai sepatu tadi khuf yang tadi, kalau dia misalkan kencing, kan kencing itu membatalkan wudu, maka dia boleh berwudu, ya kan? Setelah berwudu nanti ketika membasuh kaki, dia enggak membasuh kaki, akan tapi apa? Mengusap sepatu. Ini maksudnya. Ya, syaratnya adalah apa tadi? Syaratnya adalah ketika mau memakai sepatu tersebut dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masir." Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, pada suatu safar, pada suatu bepergian. Fa faragtu alaihi minal adawati fa ghasala wajhahu wa dhira'ihi wa masabi ra'sihi. Lalu aku menuangkan yaitu idawah, yaitu apa? Semacam tempat untuk air, ya, kepada Rasulullah SAW, yaitu menuangkan tempat air agar Rasulullah bisa berwudu. Itu maksudnya. Apa yang kata Rasulullah? Fa ghassala wajhahu wa dhira'ihi. Maka Rasulullah membasuh wajahnya, membasuh tangannya, wa masaha bi ra'sihi. Rasulullah mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzal khuffaihi. Lalu Mughirah di sini dia mengatakan apa? Ketika Rasulullah mau membasuh kakinya, maka aku menunduk pada Rasulullah untuk apa? Untuk membuka sepatunya. Ya, aku menunduk untuk membuka sepatunya agar bisa membasuh kakinya. Itu maksudnya, ya kan? Agar kakinya Rasulullah dibuka dan dikeluarkan dan Rasulullah membasuh kaki. Akan tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengatakan faqala. Rasulullah mengatakan da'huma. Biarkan keduanya. Biarkan kedua kakiku ini. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku sungguhnya memasukkan kedua kakiku ini ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan suci. Paham ya sini, ya? Apa maksudnya? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan suci, maka aku cukup dengan apa? Mengusap sepatunya saja. Mengusap atas sepatunya saja. Tidak harus membasuh kaki.
Ya, ini maksudnya. Famasaha alaihima, maka Rasulullah pun mengusap kedua sepatunya. Ya, mengusap yaitu atas sepatunya kedua-duanya. Mundatul mashi. Nah, waktu seseorang boleh mengusap sepatu, waktu seseorang boleh memakai sepatu dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan setelah wudu tadi dia masukkan yaitu kakinya ke dalam sepatu. Berapa lama seseorang memakai sepatu tersebut? Berapa lama seseorang boleh berwudu dengan mengusap sepatu tersebut? Berapa lama? Ya, apakah selamanya? Maka tidak. Di sini sudah disebutkan ya oleh Rasulullah SAW waktunya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Yaitu Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir, untuk orang yang safar. Kalau orang bepergian jauh safar, lalu dia memakai sepatunya boleh dalam 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam boleh dia memakai sepatu tersebut, dan ketika berwudu dia cukup mengusap atas sepatunya. Setelah 3 hari maka bagaimana? Dibuka. Paham ya sering ya? Lalu dia bersuci, ya kan? Dan setelah bersuci ya dia boleh masukkan kakinya ke dalam sepatu lagi, yaitu 3 hari lagi dalam keadaan suci tentunya. Adapun bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak safar, berapa hari? 1 hari 1 malam kata Rasulullah. Wa yaman wa lailatan lil mukim. Sehari semalam bagi orang yang mukim. Jadi bagi kita yang tidak safar, kalau kita mau menegakkan sunnah ini, yaitu yang pertama memakai khuf, yang kedua kita pakai terus seharian, ya kan? Nah, kita semasa sholat memakai sepatu tersebut. Tapi ya agak repot kalau ke masjid, ya kan? Masjid sekarang nggak boleh pakai sepatu, ya, karena ya akan mengotori masjid, ya. Maka tadi di antara sunnahnya kalau kita mau memakai sepatu, memakai sendal ketika sholat, ya ini dilakukan Rasulullah SAW, karena zaman dulu belum ada keramik, ya kan? Maka bagaimana? Boleh kita memakai sepatu, memakai sendal di rumah kita, ya. Itu untuk sholatnya tentunya. Mahallu al-masih wa sifatuhu, tempat masahnya, tempat mengusapnya di mana? Apakah di atas, apakah di samping, apakah di bawah? Paham sini ya? Al-mahallu al-masyru' mashu dhahrul khuffi, ya. Tempat yang disyariatkan yaitu tempatnya dhahrul khuffi, yaitu punggung sepatu, yaitu bahasa kita atasnya sepatu yang diusap. Itu yang disyariatkan. Liqauli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikarenakan ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mana Ali mengatakan law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil masmin a'lahu. Kalau saja agama Islam ini yaitu agamanya dengan ra'yu, dengan akal semata, maka lakana asfal al-khuffi aula bil masmin a'lahu, maka mengusap kaki atau mengusap sepatu bagian bawah itu lebih utama daripada mengusap atasnya, ya enggak? Kenapa? Mengusap bagian bawah itu lebih utama karena yang di bawah itu yang kotor-kotor, ya enggak? Karena yang di bawah itu yang kotor-kotor. Akan tapi bagaimana yang dilihat oleh Ali radhiyallahu anhu? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiru khuffaihi. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya di atas, ya, zaharnya, punggungnya, atau di atas sepatunya, ya. Jadi di sini Ali mengatakan agama kita itu bukan dengan akal, agama kita itu dengan dalil, dengan qaul Allah, dengan qaul Rasul, dengan pemahaman para sahabat, ya, bukan dengan akal semata. Kalau agama ini dengan akal, maka secara logika harusnya yang diusap dan dibasuh itu harusnya di bawah sepatu, karena ya itu yang paling kotor. Akan tapi Ali melihat Rasulullah SAW mengusapnya di atas sepatunya, menunjukkan bahwa agama kita itu bukan agama akal,
akan tapi agama wahyu, agama dalil, agama qala Allah, agama qala Rasul, dan agama pemahaman para sahabat. Ya. Selanjutnya, al-masu 'ala al-jawrabaini wal na'laini. Mengusap di atas jawrabain. Jawrab apa? Kaos kaki. Ya. Mengusap di atas kedua kaos kaki atau di atas kedua sendal. Maka bagaimana? Wa kama yajuzu al-masu 'ala al-khuffaini fa innahu yajuzu 'ala al-jawrabain wan na'laini. Sebagaimana boleh mengusap di atas di atas kedua sepatu atau di atas sepatu, maka boleh juga mengusap di atas jawrab, di atas kaos kaki, dan juga di atas sendal. Li hadits Al-Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masal jawrabain wa na'laini. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berwudu dan mengusap di atas jawrab, mengusap di atas kaos kakinya, dan juga mengusap di atas sendalnya. An Ubaidah bin Juraih qala qila li Ibnu Umar ra'aynaka taf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'alu ghayruka qala wa ma huwa qalu ra'aynaka talbasu hadhihi an-ni'al asibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawadda fiha wa yamsahu 'alayha. Ya. Jadi di sini ada Ubaid bin Juraih qala, dikatakan kepada Ibnu Umar. Ya, ada yang mengatakan dan berkata kepada Ibnu Umar, ra'aynaka taf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'alu ghairaka, lam yaf'alhu ghairuka. Ya. Kami melihat engkau melakukan sesuatu yang mana kami tidak melihat selainmu melakukannya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, wa ma huwa, apa itu? Mereka mengatakan, ra'aynaka talbasu hadhihi ni'al sibtiyah. Kami melihat engkau memakai sendal sibtiyah ini. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawadda fiha wa yamsahu 'alaiha. Sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya, berwudu, memakai sendal tersebut, dan mengusap di atas sendal tersebut. Ya. Selanjutnya, ma yubtilul masah. Nah, yang terakhir, ini pembahasan terakhir, yaitu tentang mengusap sepatu ini. Ya. Apa yang membatalkan masah ini? Apa yang menjadikan masah ini atau mengusap sepatu ini batal, yaitu tidak sah. Ya. Kapan? Kalau bahasa kita mungkin tidak sah aja ya, batalnya. Apa yang menjadikan mengusap sepatu ini menjadi tidak sah? Apa saja? Yubtilul masah bi hadhil thalathah. Maka mengusap sepatu menjadi tidak sah dengan salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, inqidha'ul muddah. Habisnya waktu. Tadi waktunya apa? Waktu bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Ya. Kalau setelah 3 hari 3 malam dia memakai sepatu tersebut, setelah selesai 3 hari 3 malam, maka dia tidak sah kalau masih mengusap sepatunya. Ya. Kalau sudah 3 hari 3 malam sudah pas, misalkan dari zuhur dan terakhir zuhur lagi, ya kan, 3 hari 3 malam. Lalu apa? Dia asarnya masih mengusap sepatunya, maka mengusap sepatunya setelah 3 hari 3 malam tersebut berarti apa? Tidak sah. Ya, tidak sah. Inqidha'ul muddah. Kenapa? Li'anna al-masah muaqqatun kama ulimta. Sebagian al-masah, yaitu mengusap sepatu itu apa? Ada waktunya sebagaimana kita ketahui. Fala yajuz ziyada 'ala al-muddah al-muqarrarah. Tidak boleh menambahkan ya waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, karena al-janabah, karena junub. Ya. Karena junub. Ya. Li hadits Safwan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Lihat di sini. Dari Safwan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita safar janganlah membuka sepatu kita selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah.
kecuali jadi junub. Berarti apa? Kalau junub berarti harus dibuka. Paham di sini ya? Berarti kalau junub harus dibuka, ya, sepatunya. Jadi kalau setelah junub seseorang masih memakai sepatu tersebut, ya, tidak dilepas, terus dia berwudu dan mengusap sepatunya, maka wudunya tidak sah. Selanjutnya yang ketiga, naz'ul mamsuh alaihi minar rijlaini. Naz'ul mamsuh, ya. Naz'ul mamsuh apa maksudnya? Membuka, ya, mengangkat, ya, kakinya. Naz'ul mamsuh, ya, yaitu mengeluarkan kakinya dari apa? Dari sepatunya. Ya. Ya. Kalau dia mengeluarkan kakinya dari sepatunya, lalu dia masukkan lagi sepatunya, lalu dia masukkan lagi kakinya ke sepatunya, maka dari sini dia tidak memasukkan kakinya dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Kalau dia mengeluarkan kakinya berarti apa? Dia harus wudu dulu. Ya enggak? Setelah wudu apa? Setelah wudu kakinya disucikan, lalu dia masukkan kakinya ke dalam sepatu tersebut, ya. Li'annahu idza naza'ahuma thumma labisahuma lam yakun adkhala rijlaihi tahiratain. Karena kalau dia membuka kakinya, kemudian dia memasukkan labisahuma, kemudian dia memasukkan kakinya kepada sepatu tersebut, maka dia tidak memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Maka setelah mengeluarkan maka batal. Maka harus bagaimana? Wudu dulu. Setelah wudu baru masukkan lagi ke sepatunya. Lalu setelah itu ketika batal wudunya maka boleh berwudu dan kakinya itu diusap, ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, pembahasan tentang hal-hal apa aja yang diharuskan untuk berwudu, diwajibkan untuk berwudu. Yaitu tadi yang pertama salat, yang kedua tawaf. Dan yang kedua perkara-perkara apa aja yang disunahkan seseorang untuk berwudu, yaitu tadi disebutkan ada 9. Dan terakhir yang kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan mengusap sepatu, ya. Ada syaratnya tadi. Syaratnya yaitu memasukkan kakinya dalam keadaan suci, yaitu ada wudu dulu. Ada waktunya, bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Ada tempatnya di mana, apakah di atas, di bawah, di samping dan seterusnya. Tadi disebutkan di atas, ya. Ya. Dan juga bisa untuk jawrab, yaitu kaos kaki dan juga sendal. Ya, apa aja hal yang membatalkan? Tadi ada 3. Ya. Kita sekarang baca pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai wudu ketika menyembelih hewan. Apakah ada keterangan sunnahnya? Wallahu a'lam. Ya, saya katakan wallahu a'lam. Ya, saya katakan wallahu a'lam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz, bolehkah orang berhadas membaca Al-Quran dengan mushaf? Bolehkah orang berhadas membaca Al-Quran dengan mushaf? Maka tadi di antara sunnahnya yaitu orang ketika membaca Al-Quran hendaknya berwudu. Ya. Dalilnya adalah la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Memang ada khilaf di antara ulama apakah wajib, apakah sunnah dan seterusnya. Nah, khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, maka hendaknya kita berwudu. Ya, agar keluar dari khilaf. Ya, pahamnya di sini ya. Nah, ya. Ada lagi yang lainnya yang bertanya? Dari ya, silakan Pak Bambang. Bagaimana kalau kita berwudu ke
safar itu menginjak taruhlah kotoran. Apakah itu juga membatalkan wudunya juga? Selain ini, sebab tadi kan dilihat ketika kita punya wudu tadi, kita tidak melepas sepatu. Berarti dalam sholat itu pun kita tidak melepas sepatu. Iya, betul. Bagaimana kalau di dalam sepatu itu di telapak kaki kita menginjak? Ya, misalkan menginjak kotoran, maka hendaknya kita usap-usapkan ke tanah, ya, bersihinnya ke tanah, seperti itu, ya. Itu caranya, ya. Karena apa? Karena yang diusap untuk sholat yaitu bagian atasnya, bagian bawahnya yaitu diusap-usapkan ke tanah, dibersihkannya ke tanah. Paham di sini ya? Ya. Ya, tidak. Ya, yaitu kita bersihkannya dengan tanah. Karena tanah itu sebagai pembersih, ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana cara wanita ketika berwudu di tempat umum agar tidak terlihat auratnya? Kemarin sudah kita bahas, ya, ketika membahas bahwa bolehnya mengusap kepala itu apa? Boleh. Mengusap kepala kan asalnya mengusap kepala semuanya, ya enggak? Boleh. Mengusap sebagian seret, lalu diusap tudungnya, ya enggak? Paham sini ya? Boleh diusap semuanya seperti ini. Kalau bagi perempuan ya bisa seret sedikit dimasukkan, ya, lalu diusap semuanya. Yaitu di sini apa? Berarti kerudungnya. Paham ya sini ya? Itu diantara caranya. Kalau misalkan tidak dibuka kerudungnya, kalau di tempat apa? Di tempat umum, yaitu diantara caranya. Apa boleh mengusap di luar pakaiannya? Iya tadi, ya sudah sampaikan. Ya, tadi mengusapnya apa? Sedikit masuk, ya, dan mengusap sebagiannya di ubun-ubun dan lalu mengusap di pakaiannya, di apa? Di kerudungnya. Ya. Ada lagi yang lainnya, silahkan. Sudah? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.